Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kebijakan perdagangan internasional. Saya Doni Sunyoto. Saya Lida. Saya Ranyani Kita. Saya Cici Dian Puspitasari. Saya Andriansyah Wahyu Eko Prasetya. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional. Tahukah kamu, kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur arah, komposisi, serta perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Sedangkan kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah tindakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Sedangkan dalam arti sempit adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Holida. Baik, untuk materi yang selanjutnya tentang tujuan kebijakan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, melindungi kepentingan ekonomi nasional dan pengaruh buruk atau negatif dari kondisi tentang tujuan kebijakan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, melindungi kepentingan ekonomi nasional dan pengaruh buruk atau negatif dari kondisi ekonomi perdagangan internasional yang tidak baik atau tidak menguntungkan. Yang kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri. Yang ketiga, melindungi lapangan kerja. Yang keempat, menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca pembayaran internasional. Yang kelima, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Yang terakhir, menjaga stabilitas nilai tukar. Sekian pemateri dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rania. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, penetapan tarif, yaitu bentuk kewenangan pemerintah. Dengan kewenangan ini, pemerintah pusat akan mengatur tarif sesuai dengan kekuatan daerah. Yang kedua, terdapat kuota impor, yaitu adalah batas jumlah barang impor yang diperbolehkan masuk dalam suatu negara. Yang ketiga, larangan ekspor, yang artinya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana pemerintah menginginkan stok dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu. Yang keempat, terdapat subsidi, merupakan manfaat yang diberikan kepada individu, lembaga, atau bisnis yang umumnya berasal dari pemerintah. Yang kelima, terdapat resmi, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah tertanggung kepada pihak perusahaan asuransi. Yang keenam, dumping. Dumping adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau eksporter yang melaksanakan penjualan barang atau komoditi di luar negeri atau negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal barang sejenis baik di dalam negeri. Yang terakhir, terdapat devaluasi, yaitu penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri atau terhadap emas. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Doni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya perdagangan internasional, permintaan dan penawaran ekspor produk untuk negara lain akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu menjadi sumber devisa negara. Adanya perdagangan internasional ini diharapkan mampu menambah sumber devisa negara. Devisa negara itu sendiri adalah sumber valuta asing sebagai alat pembayaran dari perdagangan internasional antar negara. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran negara. Dengan adanya perdagangan internasional ini diharapkan mampu membuat aktivitas ekonomi meningkat di negara yang melakukan perdagangan tersebut. Yang keempat, menambah lapangan kerja. Dengan adanya perdagangan internasional ini diharapkan mampu mendorong peningkatan lapangan kerja karena jika aktivitas ekonomi dan jumlah produksi yang diekspor dalam kegiatan perdagangan internasional meningkat, maka industri-industri semakin padat kerjanya. Yang kelima yaitu mempererat hubungan antar negara. Dengan adanya perdagangan internasional ini diharapkan mampu menjalin relasi baik antara satu negara dengan negara yang lainnya. Yang keenam yaitu menarik investor asing, yang mana perdagangan internasional ini mampu
menarik minat investor untuk berinvestasi di negara lain. Yang ketujuh, kualitas produksi semakin baik. Hal ini karena banyaknya persaingan dalam dunia perekonomian, para industri berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang ketujuh, kualitas produksi semakin baik. Hal ini karena banyaknya persaingan dalam dunia perekonomian, khususnya perdagangan internasional, maka para pelaku industri memberikan hasil yang terbaik untuk produknya. Yang kedelapan, transfer teknologi. Transfer teknologi terutama dari negara maju ke negara berkembang yang telah membuat teknologi baru seperti mesin industri ataupun teknologi pribadi seperti gawai akan diekspor kepada negara yang butuh teknologi baru tersebut. Yang kesembilan, menstabilkan harga. Secara tidak langsung mengalihkan harga barang di pasar domestik. Adanya perdagangan internasional tidak akan terjadi kelangkaan barang karena dapat diatasi dengan impor untuk menambah stok barang di pasar domestik. Yang ke-10 yaitu memajukan lembaga keuangan. Perdagangan internasional akan terus melibatkan lembaga keuangan untuk mempermudah transaksinya, yang otomatis akan memajukan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Yang ke-11, terciptanya spesialisasi negara. Terciptanya spesialisasi negara artinya suatu negara memiliki produk yang menjadi andalan untuk diekspor ke luar negeri. Yang ke-12, memenuhi kebutuhan negara. Setiap negara akan selalu membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya, karena tidak semua negara memiliki produk dan teknologi yang sama. Itu tadi materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andri. Baik, selanjutnya dampak negatif kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan. Penjualan dengan adanya produk dari luar negeri karena aktivitas perdagangan internasional tentunya akan berdampak dan berpengaruh terhadap produk dalam negeri sendiri. Yang kedua, cenderung ketergantungan pada negara-negara maju. Munculnya ketergantungan negara miskin atau negara berkembang pada negara maju. Yang ketiga, industri kecil kalah bersaing. Karenanya, keterbatasan modal akan membuat industri dengan pasar kecil mengalami banyak hambatan untuk melakukan pengembangan diri terhadap usahanya. Yang keempat, adanya persaingan tidak sehat. Dampak negatif perdagangan internasional antara lain persaingan tak sehat. Pemerintah dalam memenangkan perdagangan internasional seringkali menciptakan persaingan yang tidak sehat antar industri. Yang kelima, munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain. Ketika produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi pasar dan jual barang impor dari luar negeri, pada akhirnya produk buatan Indonesia sendiri akan tersisih dan tidak laku di pasaran. Yang keenam, munculnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam sedangkan sumber daya manusia adalah sumber daya manusia karena adanya perdagangan internasional. Industri nasional akan berusaha untuk bersaing dengan industri dari negara luar dengan berbagai macam cara. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Semoga materi yang kami jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.